A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafah. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ayo sama-sama kita berdoa agar dimudahkan kita dalam mendapatkan ilmu yang bermanfaat, ya. Udah hafal kan ya doanya? Allah, lupa, Masya Allah, tabarakallah. Ya, sama-sama kita pegang kepala kita, bismillah, dan ini diajarkan oleh Rasulullah. Allahumma fakihna fiddin wa'allimna ta'wil birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin, ya. Ustadz, itu bisa buat ini enggak jurusan apa misalnya, jurusan apa nih, Mbak? DKV. Apa? DKV. DKV bisa nggak, Ustadz? Ya bisa. Ya, atau apalagi biasanya itu yang sifatnya administrasi. DKV, terus akuntansi, ya. Bisa nggak, Ustadz? Relevan nggak itu doa dengan ilmu dunia? Iya. Ya, jadi mau ilmu dunia, ilmu akhirat, kalau kita sering-sering baca doa itu, insya Allah kita akan mudah dalam memahami sebuah ilmu, ya. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman sekalian, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena banyak sekali kenikmatan yang diberikan kepada kita. Ya, walaupun tadi kayaknya agak hujan sedikit, ya. Deras nggak tadi di sini? Ya, oh enggak ya? Oh, di Gunung Guntur tadi, Masya Allah, tabarakallah. Iya, kehujanan, Bang. Iya, sama ya. Dari panas tiba-tiba hujan, ya. Gitulah ya. Jadi semuanya, segala sesuatunya sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk, Ustadz, kira-kira air hujan itu ada takarannya nggak? Ada. Kalau teman-teman dibuka di surah Al-Mu'minun itu, wa anzalna minas sama'i ma'an biqadarin, kata Allah. Sesungguhnya kami menurunkan hujan itu sudah dihitung berapa cc, berapa liter, berapa, ini sudah ditentukan. Nah, jadi ini adalah sebuah kuasa dari Allah Subhanahu wa taala. Salat serta salam kita sampaikan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamina innaka Hamidum Majid. Pakai sayyidina silakan, enggak jadi masalah. Yang penting kita sholawat. Ya, makanya biasanya kalau kajian pasti saya 2 kali ya, sayyidina, kemudian yang kedua enggak. Ya, khilaf memang perbedaan pendapat ketika sholat kan gitu ya. Nah, tapi kalau untuk di luar sholat boleh. Nah, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi tadi malam ya, kalau nggak salah, bukan malam ya, dini hari ada baca di grup di grup WA itu ada salah satu orang tua dari teman saya, itu dari pesantren juga, meninggal dunia ayahnya, kan gitu. Akhirnya paginya cepet-cepet ke sana sampai izin nggak ngajar di sekolah setengah hari kan gitu. Nah, kebetulan mungkin keluarganya terbatas, jadi ketika itu Ustadz lihat, ini kok yang mandikan siapa ya, kan gitu. Jadi ada juga teman Ustadz, dia mau mandikan sama mungkin orang yang biasanya mandikan jenazah gitu, tapi kayaknya kurang gitu kan. Akhirnya ya sudahlah, Ustadz lepas lepas jubah, kebetulan pakai kaos, kemudian celana, gamisnya Ustadz lepas, kemudian Ustadz ikut mandikan jenazah. Ketika mau mandikan jenazah itu, Ustadz akhirnya terpikirkan sesuatu. Apa? Pas Ustadz lihat, Ustadz perhatikan ya, orang yang meninggal dunia kan gitu. Ternyata ini bukan jenazah yang ini ya, maksud Ustadz, semua orang yang sudah meninggal dunia, ketika kita perhatikan, misalnya apa sih yang membuat orang itu sekarang itu berkuasa, kira-kira apa? Uang ya kali ya, harta gitu kan. Harta, jabatan. Biasanya jabatan itu bisa dibeli dengan harta, ya. Bisa nggak, Ustadz? Iya, ya. Termasuk apapun ternyata sekarang bisa dibeli dengan uang. Apakah itu kekuasaan, daerah, dan lain sebagainya. Bahkan ada kemarin lagi rame di Tangerang itu, yang pagar laut kan gitu. Itu asli. Kalau ngurusin sertifikat bangunan atau tanah itu sebenarnya ada nggak sih sertifikat laut, bahasa gitu? Nggak.
khawatir ternyata diem-diem juga Sayyidina Ali juga punya pagar laut gitu kan. Enggak ya? Belum ya? Belum. Ya. Di langit ya, pagar langit. Ya, mudah-mudahan semuanya ahli jannah semua. Amin ya rabbal alamin. Penghuni surga ya. Jadi kalau tanya, ada nggak Sayyidina Ali punya pagar laut? Nggak ada Ustaz, adanya pagar surga gitu ya. Nggak apa-apa. Baik teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi bahkan laut itu saking serakahnya manusia ya, saking serakahnya sudah itu kali. Tanah habis, laut pun disikat juga kan gitu. Nah, itu kan semuanya dengan harta kan gitu. Jadi ketika Ustaz membandingkan jenazah almarhum ini, Ustaz lihat tuh, ternyata mau sehebat apapun, mungkin orang dulunya, mau mungkin dia sebanyak apapun hartanya, mau dia seberkuasa apapun tinggi jabatannya, kalau dia sudah jadi jenazah, dia nggak bakalan bisa memandikan dirinya sendiri, mustahil teman-teman sekalian. Makanya Ustaz, muasabah jadi sebuah sentilan atau tamparan lah bahasanya untuk diri sendiri ketika Ustaz memandikan itu. Ya namanya jenazah kan, apalagi kalau sudah ini ya, kalau sudah udah bentuknya kayak gini, tangan itu kaku jadinya kalau jenazah itu. Akhirnya Ustaz pikir wah ini mungkin seperti inilah kemudian gambaran kita nanti ketika Allah Subhanahu wa taala wafatkan. Dan sesungguhnya kematian itu pasti. Ya, kematian itu pasti, jodoh yang belum pasti. Ada pula yang jodohnya belum pasti sini. Ya, ada waduh. Banyak ya sekalinya ya. Masya Allah tabarakallah. Ya. Ya, kalau Bang Bob ini pasti solihah, pasti masya Allah, karena banyak kegiatan-kegiatan amal solehnya luar biasa nih teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah. Dan kemudian ada cerita unik juga, sebelum beliau meninggal ini ternyata sempat beliau ini sakit diabetes. Diabetes itu apa? Gula ya, gula. Nah itu teman-teman sekalian sempat keluar masuk rumah sakit dan keadaannya mohon maaf begitu parah lah bahasa gitu ya, susah jalan, susah ini. Nah sebelum atau sepekan sebelum hari ini beliau meninggal, itu saya tanya ke anaknya gitu ya, itu gimana saat ini ayah antum gitu kan. Oh padahal saat mungkin ada sudah berapa hari belakangan itu, jangankan dulu jalannya nggak bisa, sekarang naik turun tangga bisa saat. Kemudian ke WC sendiri, mohon maaf buang air sendiri, makannya ya mungkin nggak kayak orang sakit ya, udah kayak sembuh lah. Ternyata salah satu tanda-tanda orang yang akan datang ajalnya itu ternyata gitu, orang yang sakit keras tiba-tiba sehat walafiat. Pernah nggak yang ngeliat kayak gitu keluarganya? Pernah ya? Nah misalnya ada keluarganya kah, ada sanak familinya yang sakit keras, biasanya dia meninggal itu nggak ketika sakit keras itu. Biasanya sempat dia sembuh 1, 2, 3 atau bahkan sepekan betul-betul segar, bugar, sehat walafiat. Nah tiba-tiba nanti ada suatu hari tiba-tiba dia ngedon banget, akhirnya meninggal dunia. Nah teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi karena yang namanya kematian itu datangnya tiba-tiba, semoga Allah Subhanahu wa taala datangkan ketika kita sudah dalam keadaan siap dan dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi ini kita sudah ada di bulan Sya'ban ya, nggak terasa ya ternyata ya. Yang dimana kata Nabi memang di akhir zaman nanti itu setahun itu seperti sebulan itu seperti sepekan itu sama seperti sehari. Ya kayak kita tadi lah bahasanya, baru aja berangkat kerja sekarang sudah mau pulang kerja lagi. Ternyata dan luar biasa seperti itu ya. Perasaan kemarin baru aja Idul Fitri, sekarang sudah mau masuk Ramadan lagi. Dan ini kita sudah berada di bulan Sya'ban, kalau nggak salah sisa 20 berapa Bang ya? 27 harian lagi ya. Karena kalau nggak salah 1 Maret itu kalau teman-teman ada yang Muhammadiyah, organisasi Muhammadiyah itu 1 Maret 1 Ramadan. Nah, cuma Ustaz nggak tahu nih kira-kira kalau di organisasi Islam yang lain apa? Apakah 31 Februari kah? 31 Februari ada nggak? Oh 20, mohon maaf 28 gitu ya. Berarti 28 hari, berarti artinya lebih sedikit ya daripada bulan yang lain, yang menandakan bahwasanya waktu gajian juga semakin cepat kan gitu ya. Nah teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, khususnya teman-teman Sayyidina Len yang berbahagia gitu ya. Baik, ini sudah tanggal apa ini? Masih, kalau tanggal 3 ini tanggal apa nih? Tanggal tua ya? Padahal
Itu kalbu itu bawah banget lagi. Masya Allah. Baik, teman-teman yang dimuliakan Allah, ada hadis Nabi yang bunyinya gini. Ala wa inna fil jasadi mudghatan idza salat salal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Ala wa hiya al qalbu. Jadi gini. Kata Nabi, ada sebuah sebuah gumpalan. Kalau Ustaz coba analogikan ya. Analogi itu apa Ustaz? Seperti menggambarkan. Misalnya mobil. Mobil ini dia ada sebuah part di dalam mobil, atau apa part itu bahasanya? Salah satu bagian dari mobil ini yang dimana kalau ini bagian bagus maka semuanya bagus. Nah, maka kata Nabi kayak gitu juga, kalau seandainya gumpalan yang ada di dalam hati kita ini bagus, maka semuanya akan bagus. Fa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Kalau seandainya ini mesin mobil rusak, mau dia luarnya harganya 1 triliun, kursinya harganya 500 juta misalnya kan gitu. Ini mobil mahal banget lah. Tapi yang bagian ini dia rusak, sudahlah pasti nggak bisa jalan. Nah, sama juga dengan tubuh kita, teman-teman yang dimuliakan Allah. Ya, kalau seandainya gumpalan ini kemudian rusak, maka kata Nabi, dia akan rusak semuanya. Yaitu apa? Al-qalbu, yaitu hati. Nah, tapi harus hati-hati ya, bedanya al-qalbu sama kalbu. Kalbu itu apa Ustaz? Kalau kalbu itu pakai kaf, nah ini makanya Ustaz sering ingetin kalau ada pengisi panitia pengajian atau takmir masjid, hati-hati ketika menulis acara pembersihan kalbu. Kalbu itu dalam bahasa Arab, kalbun itu adalah hewan yang liurnya najis mughallaz. Apa itu artinya? Ya, guguk gitu ya. Insyaallah. Jadi hewan guguk ini atau anjing gitu ya. Ini sebenarnya anjing itu sebenarnya nggak masalah ya mengucapkan katanya. Cuma intonasinya itu loh. Kalau intonasinya agak kenceng kan gitu ya. Ya beda kan gitu. Kalau misalnya hewan anjing misalnya kan itu kan biasa ya. Tapi kalau agak ditekan sedikit, nah itu bisa mendatangkan masalah. Teman-teman yang dimuliakan Allah, jadi kalbun dalam bahasa Arab, mohon maaf itu artinya anjing. Tapi kalau ini nadanya udah pas ya, jadi itu adalah anjing gitu kan. Kalau misalnya kaf itu hewan itu, kalau kof artinya adalah hati. Makanya hati-hati kalau misalnya kita mengatakan insya Allah tema kajian kita hari ini misalnya gitu ya, misalnya menggunakan bahasa Arab, yaitu pembersihan kalbu. Berarti pembersihan anjing berarti kita. Ya akhirnya apa? Ya tutorial cara memandikan anjing misalnya gitu. Nah teman-teman yang dimuliakan Allah, ya. Tapi tadi MC-nya udah pas ya menggunakan kata hati gitu ya, agar lebih aman lah gitu. Nah kata Nabi kalau ini gumpalan dia bagus maka semuanya bagus. Tapi kalau seandainya hati itu nggak bagus, maka teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, dia akan juga berdampak kepada bukan hanya pikiran, tapi juga kehidupan kita dan juga jasad kita. Makanya ada yang bilang, Ustaz, mohon maaf, orang gila gitu ya. Orang gila itu kenapa dia kehujanan, kepanasan, makannya kotor, tapi kok sehat? Kok dia sehat? Dia segar pula kan gitu, jalannya langkahnya mantap. Kira-kira kenapa Ustaz? Padahal kita ini mohon maaf, ya makannya enak, makannya sehat, skincarean misalnya gitu kan. Kemudian apa lagi? Diet dan lain sebagainya. Tapi kemudian kenapa kita juga sering sakit misalnya gitu ya? Ternyata teman-teman yang dimuliakan Allah itu salah satunya dari hati biasanya. Kalau misalnya hati kita ini mudah untuk kemudian, kalau zaman sekarang itu ada istilahnya baper. Apa artinya baper tuh? Bawa perasaan. Misalnya gitu kan, kita ada sebuah permasalahan nih. Misalnya ada temennya satu divisi. Kalau di Sadinalen tuh ada berapa divisi? Ada marketing, apa lagi? Media, finance gitu ya, dan lain sebagainya ya. Misalnya nih marketing gitu kan. Ada temennya marah-marah gitu kan, marah-marah, kemudian dia pikirkan, itu dia bisa sakit. Kenapa Ustaz? Karena akan mempengaruhi semua aktivitas hidupnya. Tadi dia bilang, kamu ini lah, gara-gara kamu ini nggak jadi closingan, misalnya kayak gitu. Harusnya kan seperti ini dan lain sebagainya, ya teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau kita syarhus sudur atau meluaskan hati kita, contoh gini. Ini botol Squades
Ngomong-ngomong, logonya Squades berubah ya sekarang ya? Berubah ya? Oh, agak baru nih ya. Ustadz nih semua aja diperhatikan. Iya, enggak, maksudnya kayak tadi seperti merek Aktif gitu ya, yang di boykot, tapi bukan juga ya tulisannya Squades. Nah, teman-teman, kalau kita coba analogikan ini hati gitu ya, Ustadz punya garam satu tangan gini, satu cidukan gini ya, atau satu sendok lah. Satu sendok atau 2 sendok Ustadz masukkan ke dalam botol Squades ini. Kemudian Ustadz goncang-goncang, Ustadz minum. Kira-kira asin nggak, teman-teman? Nah, ini kalau seandainya dimasukkan 2 sendok garam, pasti bakalan sangat asin. Oke. Kalau misalnya kita satu lebih gede lagi yang 1 liter. Ini kan berapa mili nih? 600 mili. Kalau seandainya 1 liter kita masukkan 2 sendok garam, kira-kira asin nggak? Asin, tapi nggak terlalu asin. Nggak seasin 600 ml. Nah, kalau seandainya kita pergi ke Manggar gitu kan, kemudian kita kasih garam 2 sendok, kira-kira asin nggak? Kira-kira asin nggak airnya? Ya tetap asin, namanya air laut, ya gitu ya. Nah, teman-teman ya, mohon maaf, kita ganti. Sungai Mahakam. Sungai Mahakam tuh asin apa enggak ya? Enggak ya? Sungai Mahakam. Ya, tapi jangan coba-coba kasih garam di Sungai Mahakam. Ya, bakalan hilang senyawa-nyawanya gitu kan, karena banyak buaya di Sungai Mahakam. Ustadz pernah lihat kemarin ngisi pengajian di Hulu Mahakam itu. Sekalinya memang Sungai Mahakam tuh banyak banget buayanya. Lewat di depan perahunya Ustadz tuh, buaya kalau nggak salah berapa? 7 meter. Panjang banget, gede lagi. Kan gitu. Ya, tapi untung nggak menyerang ini ya, nggak menyerang perahu kan gitu. Mungkin dia lihat, oh sama-sama buaya gitu kan, akhirnya lewat. Teman-teman yang dimuliakan Allah, masa lalu ya. Baik, teman-teman yang dimuliakan Allah. Jadi kalau seandainya kita ke kolam renang, kemudian kita bawa garam, kemudian kita jatuhkan itu garam 1 bungkus pun, kira-kira, mohon maaf, asin nggak itu kolam renang? Enggak. Ya, enggak. Karena apa? Karena semakin kemudian kita luaskan wadah, maka permasalahan itu sebenarnya semakin kecil. Tapi kalau kita semakin kecilkan wadah, maka permasalahan, rasa daripada ujian itu bakalan semakin terasa. Maka teman-teman yang dimuliakan Allah, salah satu kunci daripada hati ini yaitu diluaskan. Ustadz, kayaknya hati kita cuma... Nah, pertanyaannya gini, hati dalam tubuh kita ini sebenarnya jantung atau hati ya? Liver gitu. Wallahu alam ya, mungkin sifatnya batiniah. Sifatnya nggak terlihat lah, nggak terlihat. Nah, tapi kenapa kemudian kita tahu bahwa hati itu bentuknya kayak gini? Ya, ada yang pernah belah hatinya? Maksud belah darahnya? Nggak pernah kan? Nah, itu akal-akalan aja. Nah, akhirnya apa Ustaz? Agar mempermudah kalau tangan bentuk hati gimana? Tinggal gini. Teman-teman yang dimuliakan Allah, jadi hati itu dia, walaupun mungkin di dalam hati kita tuh jantung, dalam bahasa Inggris itu kan heart ya. Nah, heart itu apa? Jantung ya. Nah, ternyata jantung itu kan besarnya semana kira-kira? Sekepalan kita aja. Ustadz, bagaimana cara meluaskan hati yang besarnya cuma sekepalan manusia saja? Maka teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya hati yang dimaksud oleh Rasulullah ini bukanlah hati yang sifatnya jantung, tapi hati yang betul-betul dia bisa seluas langit dan bumi. Kan gitu. Maka apalagi kalau misalnya kita dakwah, wah itu luar biasa tuh. Ya, jangankan melakukan sebuah keburukan, orang melakukan kebaikan saja pasti banyak juga yang benci, banyak juga yang kemudian mencaci dan lain sebagainya. Ya, apalagi teman-teman kalau misalnya bergerak di media sosial, oh siap-siap mental lah kan gitu ya. Baik. Ala wa innal jasadu mudghah, maka sesungguhnya gumpalan ini kalau dia bagus, yakinlah semua akan bagus. Nah, di bulan Ramadan ini ternyata kita bukan cuma masalah lapar dan haus, teman-teman sekalian. Itu level pertama. Ketika kita masuk Ramadan, orang yang seandainya dia masih disusahi dengan lapar dan haus, maka levelnya dia masih level yang dasar. Kenapa? Karena level selanjutnya adalah berkaitan dengan hati, gitu ya. Walaupun juga itu berkaitan dengan hati juga, menahan lapar dan haus. Makanya Ustadz pernah ngisi di Karyangau pengajian Ramadan, biasanya ada perusahaan Pama itu apa? Perusahaan alat berat ya. Wah, Masya Allah, ternyata banyak apa ya, ketika mengarah ke Karyangau itu, rumah makan itu kan ketutup ya. Ustaz lihat, ini rumah makan ketutup, tapi kakinya banyak kan gitu ya. Kan dia ketutup Pak ya. Jadi kakinya, makanya Ustaz nggak setuju kayak gitu. Ustaz, apa hukumnya buka warung ketika di bulan Ramadan? Ada 2. Yang pertama, boleh.
Kalau seandainya yang beli, misalnya mohon maaf perempuan, lagi halangan, lagi menyusui, lagi apa lagi? Nifas dan lain sebagainya gitu ya. Tapi kalau seandainya dia menjual makanan sekalipun mohon maaf kepada orang yang non muslim, maka tetap jatuhnya haram. Hati-hati ini teman-teman. Apalagi seorang orang yang muslim. Wala ta'awanu 'alal itsmi wal udwan, kata Allah, janganlah saling membersamai dalam dosa. Baik, teman-teman yang dimuliakan Allah. Nah, jadi perkara Ramadan ini yang disiapkan sebenarnya bukan hanya fisik saja, yaitu apa? Yang paling utama adalah hati kita. Nah, karena apa? Ini dia penting. Yang pertama, kalau kita buka di surah Ali Imran, coba Ustadz minta ada yang buka surah Ali Imran 134 kalau nggak salah itu ayatnya itu. Di situ ada kriteria bagaimana kemudian apa yang perlu disiapkan pada hati ini. Ayat 134. Ada yang punya Quran online? Ya. Ada nggak yang punya Quran online? 134. Nggak usah, Ustadz nggak nyuruh baca, Ustadz baca artinya saja. Di ayat 134 surah Ali Imran, surah ke Al-Baqarah, mohon maaf, Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, surah ketiga. Ya, boleh? Boleh, silakan, Mbak. Ya. Yaitu orang-orang yang selalu berinfak, baik di waktu lapang maupun sempit. Baik, sampai di situ dulu. Terima kasih, Mbak. Siapa? Amel. Mbak Amel, ya. Jazakillah khair Mbak Amel. Nah, teman-teman sekalian, jadi Ustadz gimana kemudian melatih hati agar kemudian ketika masuk Ramadan itu siap dan mantap, yaitu yang pertama, alladzina yunfiquna fis sarai wad dharra, kata Allah, yaitu orang yang menghadiahkan hartanya di jalan Allah, lapang maupun sempit. Contohnya apa Ustadz? Gini, Ustadz punya dua botol minum, misalnya gitu ya. Ustadz punya 2 botol minum. Kemudian Mbak siapa? Mbak Akwin. Ustadz kata Mbak Akwin, boleh nggak saya minta minumnya? Ustadz punya 2 botol. Gampang nggak Ustadz kira-kira ngasih ke Mbak Akwin nih? Gampang, karena kan punya 2 ya. Nah, tapi kalau Ustadz sudahlah punya 1 misalnya gitu kan, datang pula Pak Edi sama Bang Bobi. Ustadz, bolehkah kemudian minta minumnya kan? Ini sudahlah 1 dibagi 3 pula kan gitu. Alladzina yunfikuna fis sarai wad dharra, kata Allah, orang yang berani, orang yang sanggup berjuang untuk menghadiahkan apa yang dia miliki dalam keadaan lapang maupun sempit. Makanya ada ayat dalam Al-Qur'an itu kalau nggak salah, lan tanal birru hatta tunfiku mimma tuhibbun. Ya, tidak dikatakan kebaikan ya sebelum kita menghadiahkan apa yang kita sukai. Nah, ternyata ada sahabat yang salah dalam menafsirkan ayat ini. Kenapa Ustaz? Jadi datang seorang sahabat yang lain lapor sama Rasulullah. Ya Rasulullah, ada sahabat kita yang melakukan hal yang kacau gitu. Kenapa? Dia itu sayang sama istrinya, cinta sama istrinya. Nah, karena ayat ini turun, tidak dikatakan orang beriman atau orang yang baik tidak mendapatkan kebaikan kecuali dia menghadiahkan apa yang dia sukai, dia cintai. Akhirnya dia sedekahkan istrinya, ya Rasulullah. Bukan, kata Rasulullah, bukan itu maksudnya. Yang dimaksudkan adalah harta, kan gitu, atau aset yang dia miliki. Jangan kemudian, Ustadz saya sayang sama istri saya, inilah kemudian kita sedekahkan. Janganlah, kan gitu. Teman-teman yang dimuliakan Allah, alladzina yunfiquna fis sarai wad dharra, yaitu orang yang menghadiahkan apa yang dia miliki dalam keadaan sempit maupun lapang. Baik, ada yang sudah punya uang 1 miliar di sini? Oh, alhamdulillah ya. Oh, masya Allah. Mudah-mudahan teman-teman tahun ini dapat semua 2 miliar pertamanya. Amin ya robbal alamin. Karena Ustadz lihat ada di sosmed itu first 1 miliar kah apa gitu? Ya 1 miliar pertama lah bahasa gitu. Ya, kita sudah belum Bambu? Belum ya? 1 miliar pertama. Baik, teman-teman yang dimuliakan Allah. Kalau orang punya uang 1 miliar, kemudian dia sedekahkan 100.000, gampang nggak kira-kira? Gampang. Tapi kemudian kalau sudah dia punya uang 120.000, kemudian misalnya diminta lagi 100.000, itu nggak gampang. Nah, itulah yang kemudian kalau kita latih, maka hati kita akan bersih. Nah, itu dia. Itu yang pertama. Jadi karena di bulan Ramadan ini akan banyak sekali amal-amal kebaikan. Nah, maka teman-teman, salah satu amal kebaikannya yaitu menghadiahkan makanan terbaik di hari Jumat. Nah, di sini ada Bang Bobi. Oh, masya Allah ya. Ya. Baik, teman-teman yang dimuliakan Allah. Jadi nanti jangan lupa hari Jumat nanti ada sedekah
setiap daripada butir yang dimakan oleh para pelajar, insya Allah mengalir pahala kebaikan untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Nah, itu. Jadi yang pertama, Ustadz, kira-kira apa hukumnya sedekah makanan di bulan Ramadan? Nah, ini bikin malaikat bingungnya, nyatat kan gitu. Nah, baik. Jadi yang pertama tadi, melatih diri kita untuk hati ini bersih, yaitu menghadiahkan apa yang kita miliki dalam keadaan sempit maupun lapang. Baik. Selanjutnya Mbak siapa yang di depannya boleh? Siapa tadi yang baca? Mbak Amel. Boleh sekarang depannya? Nih. Nah, boleh. Terjemahan selanjutnya. Terjemahannya aja, terjemahannya. Orang-orang yang mengendalikan kemurkaannya dan orang-orang yang memaafkan orang lain. Oke, baik, terima kasih. Mbak siapa? Mbak Pipit. Jazakillah khair Mbak Pipit. Nah, teman-teman sekalian, yang kedua, ya itu yang pertama, agar hati ini siap menyambut Ramadan, yaitu apa? Coba kita latih untuk menghadiahkan apa yang kita miliki dalam keadaan sempit maupun lapang. Kemudian yang kedua adalah orang-orang yang bisa mengendalikan amarahnya. Maksudnya apa, Ustaz? Misalnya ada yang punya iPhone 16. Udah legal belum iPhone 16? 15. Oh, masih 15 ya. Beli handphone baru. Masih casing juga baru, beli di Bintang sana misalnya gitu ya. Mahal lah pokoknya. Ya. Itu tahu Bintang nggak, teman-teman? Nah, gitu ya. Itu sebenarnya murah tapi mahal juga kan gitu ya. Berkualitas lah pokoknya. Nah, sudah beli HP baru, casingnya baru. Kemudian taruh di mejanya, nggak sengaja ada temennya mungkin bawa surat akad. Biasanya siapa yang bawa surat akad jual beli di sini? Hah? Siapa? Oh, Mbak Mutiara. Masya Allah, tabarakallah. Apa? Oh, untuk menjaga kode etik jurnalistik kan gitu. Ya, insya Allah semakin sering membawa surat akad, insya Allah Allah akadkan di waktu yang tepat. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah. Itu siapa? Amin paling kenceng gitu ya. Baik. Nah, jadi misalnya temennya mungkin di mejanya nggak sengaja taruh handphone kan gitu. Qadarullah Mbak Mutiara lagi buru-buru nih, barangkali Pak Dodi agak ini juga kenapa buru-buru juga, akhirnya nggak sengaja nyenggol handphone temennya. Wah, pecah kan gitu, pecah, baru dibeli dan lain sebagainya. Itu kan kira-kira gampang nggak memaafkan seperti itu? Itu rasanya kayak robek-robek juga ini surat akad bahasa gitu kan. Kalau berani Ustaz, enggak. Nah, akhirnya wal kadhiminal ghaidh, kata Allah, untuk melatih hati itu salah satunya yaitu menahan hawa marah kita, nafsu marah. Ya. Kira-kira misalnya itu handphonenya siapa kira-kira? Siapa tim di sini? Tim administrasi di sini. Teman-teman. Yang Mbak Reni misalnya gitu kan. Mana Mbak Reni? Ini Pak. Oh ya, misalnya Mbak Reni, Masya Allah, tabarakallah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un gitu kan. Jatuh handphonenya, rasanya kayak mau marah tapi yang sering pegang surat akad kan gitu kan. Akhirnya menahan marah. Nah, datanglah Mbak Mutiara minta maaf. Udahlah, nggak usah minta maaf. Kalau minta maaf malah tambah marah kan gitu ya. Akhirnya teman-teman yang dimuliakan Allah, menahan marah saya nggak cukup. Menahan marah saja tidak cukup. Kenapa? Tadi kalimat selanjutnya wal afina 'anin nas, dan juga mudah memberikan pemberian maaf kepada orang lain. Karena di bulan Ramadan itu sekalinya gini ya. Ramadan itu kan artinya membakar dia. Membakar panas luar biasa. Sudahlah panas, kemudian banyak kerjaan, deadline belum selesai, kemudian diganggu temennya atau nggak ada barangnya dirusak oleh temennya. Di bulan Ramadan itu rasa marah itu meningkat 500%. Betul nggak, teman-teman? Itu kan pas Ramadan terasa nggak? Nah, tapi nggak ada dalam fikih puasa. Nggak ada dalam fikih puasa itu marah membatalkan puasa. Marah tuh batal puasa nggak kira-kira? Enggak. Itu kan ini kita zaman dulu ya. Mitos zaman dulu ya. Marah, nangis, apa lagi? Berdarah, muntah. Tapi kalau muntah nanti ada ininya ya, ada pembagiannya ya. Muntah yang nggak disengaja sama muntah yang disengaja misalnya gitu ya. Nah, ternyata marah ini bukan termasuk hal yang membatalkan puasa, termasuk nangis.
Ada teman kita nangis pas zaman kecil dulu gitu ya. Wah, oh misalnya Bang Bobi pas masih kecil nangis gitu, udah bukalah, udah makan-makan, nggak sah puasa, padahal tetap sah sebenarnya kan gitu. Nah yang kemudian bisa membatalkan puasa itu kalau seandainya orang nangis dalam keadaan kepedesan makan bakso, itu batal puasanya lah. Oh, Bang Bobi, misalnya datang lagi Pak Edip, Ustadz Bang Bobi batal puasanya, batal kenapa? Nangis, Pak. Nangis tuh nggak membatalkan puasa. Coba dilihat, sekalinya nangis makan bakso. Nah itu apa namanya, minta dicincang sama malaikat kan gitu. Nah baik, kita lanjutkan. Wal kadhiminal ghaidh wal afina 'anil nas. Karena kalau kita hanya menahan marah saja bisa, mohon maaf, kena stroke. Ya ternyata ada penelitian kalau seandainya orang itu sering menahan marah, tensinya bisa tinggi, kemudian dia bisa pecah pembuluh darah dan lain sebagainya, itu bisa terkena stroke. Nah, bagaimana Ustaz solusinya? Wal afina ninas. Maka kemarahan ini harus dialirkan dengan pemberian maaf. Pemberian maaf. Nah, baik, kita lanjut di kalimat terjemahan selanjutnya. Siapa tadi yang habis baca? Boleh tunjuk temennya? Boleh tunjuk tuh? Boleh. Mbak siapa? Depa. Ya, silakan Mbak Epa. Setelah dan memberikan maaf itu ya. Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Baik, wallahu yuhibbul muhsinin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyukai orang-orang yang melakukan kebaikan. Jadi amal soleh, amal soleh. Nah, kita nggak cukup kemudian beriman tanpa amal soleh. Misalnya ada orang mengatakan gini, saya itu cinta sama kamu, tapi dijemputnya di depan gang. Kira-kira cinta nggak kayak gitu? Mana ada cinta jemputnya depan gang? Ya, sama kayak gini. Ya, apalagi minta dijemput. Nah itu, waduh, aja sudah itu. Apa mau diruqyah kali ya? Belikan garam ruqyah tuh nah. Baik. Iya, baik teman-teman yang dimuliakan Allah, gitu ya. Apalagi di sini masih ada teman-teman remaja ya, pelajar, karena Ustadz juga ngajar di SMK kan gitu. Jadi apa namanya, cinta itu ternyata bukan hanya sebatas kata-kata saja, harus dengan tindakan. Misalnya apa kira-kira bilang cinta tapi apa namanya, ketika makan bagi dua bayarnya, itu namanya nggak cinta itu kan gitu, bagi dua ya. Apalagi Ustadz pernah dengar tuh ada sebuah berita gini, laki-laki dia lapor mantan pacarnya ke kantor polisi gara-gara diputuskan. Akhirnya kenapa dia ini Pak, dia nggak mau bayar hutangnya. Akhirnya ternyata si pacarnya si laki-laki ini menulis dengan lengkap, hari ini dia makan di Arizona, si perempuan ini ditraktir makannya apa, chicken fire misalnya gitu kan, terus makan martabak, ditulis semua, ada lengkap tuh harga-harganya. Akhirnya ketika dia putus, dia minta sama ininya, apa namanya, pacar yang perempuan itu. Nah, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi beriman tidak cukup tanpa dengan amal perbuatan amal soleh, diantaranya ya ibadah kita. Tapi yang paling utama juga yaitu diantaranya peduli dengan sesama, ya. Ya, ini berarti berkaitan juga dengan apa namanya, kegiatan makan gratis hari Jumat nih, Bang Bobi ya. Ya, ini salah satu kemudian amal soleh. Nah, teman-teman sekalian, makanya perlu diagendakan. Kira-kira apa agenda Sayyidina Len setidaknya sebulan sekali yang sifatnya amal soleh, yang sifatnya amal soleh. Ya, beriman saja nggak cukup, harus ada amal solehnya. Kemudian kita lanjutkan. Di ayat selanjutnya Ustadz baca ayatnya, diterjemahkan temannya ya nanti ya. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum dzakarullah. Ya, boleh ditunjuk temannya? Ya, boleh. Mbak ya, yang pakai kacamata. Mbak siapa? Ya. Walladzina idza fa'alu fahishatan, ayat 135. Dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, mereka ingat akan Allah. Baik, sampai situ. Ingat akan Allah. Mbak siapa? Risna. Jazakillah khair ya, terima kasih. Nah, teman-teman sekalian, jadi kata Allah, walladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum. Ini sebenarnya ini sastra ya, karena Ustadz dulu ketika belajar di pesantren ada namanya balagoh. Balagoh itu sastra dalam bahasa Arab.
Nah contohnya nih, misalnya ada perempuan dibilangin sama suaminya, antikal komar, sesungguhnya engkau itu bagaikan bulan. Nah itu kalau dari sastra bahasa Arab itu bisa kita senang, bisa juga enggak. Kenapa Ustaz? Karena bulan itu macam-macam. Ada bisa cahayanya kah, atau bentuknya lingkaran kah, bulat gitu kan, ataukah dia kan landasan apa namanya permukaannya bulan kan gimana? Nggak rata kan? Oh misalnya kayak gitu dan lain sebagainya. Nah teman-teman yang dimuliakan Allah, perhatikan ayatnya. Walladzina idza fa'alu fahisyatan, bagi orang yang melakukan sebuah dosa gitu ya, atau perbuatan keji, wa zalamu anfusahum, dan menzolimi diri sendiri. Ini maksudnya apa? Apakah dia mukul-mukul diri sendiri, nusuk-nusuk diri sendiri? Enggak, ternyata dia melakukan dosa. Ya, maksudnya apa Ustaz? Orang yang melakukan dosa itu kan jujur. Gini nih, teman-teman sekalian. Kita sebenarnya nggak usah mengumbar dosa ya. Tapi kalau kita tanya orang yang misalnya mencuri, kira-kira kalau kita tanya nih, kamu menyesal nggak? Kira-kira nyesal nggak dia teman-teman? Nyesal. Dia tahu nggak kalau mencuri itu salah? Tahu. Sama misalnya orang membunuh. Jadi ada seorang suami itu membunuh, mohon maaf, istrinya karena apa namanya kalap mata sudah. Jadi istrinya itu mohon maaf ada melakukan sebuah kesalahan lah. Akhirnya dibunuh oleh suaminya. Ketika ditanya, kira-kira kamu menyesal nggak? Saya sangat menyesal sekali. Maka teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, kata Allah, zakarullah fastaghfaru li dzunubihim. Cepat-cepat kita beristighfar. Nah, dan satu kali istighfar ini bisa mengampunkan dosa kita sebanyak 100 tahun. Tergantung bagaimana cara kita istighfar. Ustaz, bagaimana contohnya? Misalnya menyesal, astagfirullah, tengah malam lagi sholat tahajud, kemudian istighfarnya satu kali aja, astagfirullah, rasanya kayak menyesal betul. Beda sama astagfirullah ini, nah itu lain cerita. Ya, istighfar ini tergantung kualitas hati kita. Maka teman-teman yang dimuliakan Allah, ini salah satu langkah-langkah untuk membersihkan hati kita, mempersiapkan hati kita menyambut bulan suci Ramadan. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan hati kita selalu Allah Subhanahu Wa Taala jaga. Mengapa demikian? Karena ada doa, teman-teman sekalian. Ini rahasia ya, rahasia yang banyak sudah orang tahu kan gitu. Bukan rahasia berarti ya. Yang dimana Rasulullah itu ternyata ada doa yang sering dibaca, bukan Robbana Atina. Walaupun ya itu juga sering. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Coba sama-sama kita baca. 1 2 3. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ala taatik. Ya Allah yang Maha pembolak-balik hati, istiqomahkanlah hati dalam ketaatan. Kira-kira nah, teman-teman, orang sudah dijamin misalnya PNS gitu kan, misalnya siapa ya, Mas siapa nih yang dari yang Ikhwan, yang SMK siapa? Mas iya. Mas Faris udah misalnya lulus, kemudian terima PNS, namanya sudah ada, kemudian juga kerjaannya sudah ditempatin nih, ini bagian sini, udah jelas. Kemudian Mas Faris doa, ya Allah mudah-mudahan saya jadi PNS, padahal sudah ada nih namanya. Kira-kira logika manusia, worth it nggak doa itu? Enggak, karena ngapain sudah ada. Nah, Nabi Muhammad udah dijamin masuk surga nggak teman-teman? Sudah dijamin masuk surga, sudah dijamin diberikan kenikmatan. Kenapa doa yang sering dibaca Nabi Muhammad? Ya Allah yang Maha membolak-balikkan hati, tolong jadikan hati ini selalu dalam ketaatan. Loh, padahal Nabi Muhammad SAW ini kan udah luar biasa nih, kan gitu. Nah, maka ternyata Rasulullah ingin mengajarkan kepada kita bahwa hati ini bisa berubah kapan saja. Hari ini kemudian kita sedang melakukan kebaikan, nauzubillah min zalik, bisa jadi esok hari kita terpeleset dalam kemaksiatan. Maka selalu kita berdoa agar hati kita selalu dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, mungkin itu teman-teman sekalian. Barangkali ada yang mau ditanyakan, kita masuk ke sesi tanya jawab. Atau ada yang mau ditambahkan, atau ada yang sharing, kami persilahkan. Silakan, barangkali ada yang mau ditanyakan berkaitan dengan tema atau di luar tema juga nggak jadi masalah. Atau persiapan tentang Ramadan kah? Ustadz, masih ada hutang misalnya. Oh iya, oke, silakan. Mewakili ibu-ibu yang ada di sini. Oh, mewakili, Masya Allah. Mau tanyakan mengenai vidya. Vidya. Kami semua kan pernah melahirkan. Iya, betul. Ada lah pernah meninggalkan puasa. Iya. Dan itu kita membayar vidya, apakah cukup membayar vidya atau juga harus tetap mengkodok puasanya? Baik.
terima kasih. Bu siapa? Mbak? Panggilannya? Mbak Ning, Masya Allah. Baik, pertanyaan yang luar biasa sekali ya, karena ini kita juga memang mau menyambut Ramadan itu bukan cuma hati saja ya, tapi juga harus mempersiapkan dari pengetahuan berkaitan dengan syariat yang akan kita jumpa gitu ya. Jadi gini, fidyah itu apa sebenarnya? Fidyah itu adalah sesuatu yang harus ditunaikan jika disebabkan itu ya, jika disebabkan karena, ini kalimat nggak efektif banget nih gitu ya, karena apa? Karena meninggalkan puasa dengan penyebabnya apa Ustadz? Misalnya sakit, kemudian orang Ustadz masih muda atau harus yang sudah tua, sekalipun anak muda, misalnya gini, misalnya ada, nggak ada ya, mudah-mudahan nggak ada di sini ya, orang masih muda umur 20 tahun atau belasan tahun, kemudian dia kalau puasa bisa sekarat misalnya gitu ya. Kalau pokoknya dia puasa langsung sekarat misalnya gitu. Ada nggak Ustadz? Wallahualam, mungkin aja kan gitu. Nah, dia ada nggak? Atau Ustadz, kita pokoknya pas lagi puasa ada aja teman-teman ikhwan yang sekarat dia kan gitu. Lain. Nah, nah itu gimana Ustadz? Maka dia boleh mengganti dengan membayar fidyah itu dulu. Jadi fidyah itu adalah sesuatu yang harus ditunaikan ketika kita meninggalkan puasa di bulan Ramadan. Nah, kemudian selanjutnya Ustadz mulai spesifik lagi sini berkaitan dengan misalnya perempuan. Contohnya orang yang melahirkan atau yang sedang hamil. Teman-teman sekalian, inilah ya sebenarnya saya sampaikan di awal bahwa fikih itu luas banget. Fikih luas banget. Kalau kita seandainya tidak siap menerima perbedaan dalam pendapat itu, maka kata guru saya, jangan berani-berani belajar fikih. Karena kita bakalan luar biasa melihat fikih ini luas. Nah, gini, jadi ada dua pendapat dalam hal ini. Ya, yang pertama, kalau seandainya orang itu melahirkan, maka dia cukup untuk mengkodok saja. Mengkodok saja. Nah, Ustadz, kalau seandainya dia khawatir terhadap dirinya dan anaknya, ini ada dalam tabel fidyah, itu dia kodok dan membayar fidyah. Nah, tapi yang paling tahu adalah diri kita sendiri. Nah, kemudian yang kedua, cukup membayar fidyah saja. Karena ada juga tuh orang, mohon maaf, perempuan ya, alhamdulillah Allah kasihkan rezeki tahun ini melahirkan, tahun depan melahirkan lagi, kan tuh ada yang kayak gitu kan. Akhirnya belum tuntas Ramadan, nggak lanjut ini lagi. Sedangkan orang yang melahirkan itu gini, fasenya dia 2 tahun 9 bulan. 9 bulan mengandung, 2 tahun menyusui. Jadi 9 bulan dia dapat rukhsah keringanan tidak puasa di bulan Ramadan. Nanti ketika menyusui dapat lagi dia. Ya, misalnya perempuan itu spesial lah. Bahasanya dia 2 tahun ketika menyusui dapat keringanan, boleh tidak puasa. Nah, Ustadz, bagaimana kalau seperti itu? Maka dibayar ketika dia betul-betul bisa mengkodok. Nah, tapi kalau seandainya betul-betul kesulitan dalam hal ini, ada memang pendapat yang cukup membayar fidyah saja. Ya, membayar fidyah saja. Jadi kalau sebagai bentuk kehati-hatian, sebenarnya kita hargai pendapat ulama dalam hal yang membayar fidyah saja itu memang ada. Ya, dan ibu-ibu pun pasti pernah dengar ya, membayar fidyah aja. Dan itu memang ada. Itu juga roji, ada referensinya. Tapi kalau saya pribadi mengikuti ulama yang menganjurkan untuk membayar fidyah dan mengkodok puasa. Fa'iddatun min ayyamil ukhar. Karena orang yang melahirkan itu kan dikategorikan dia sakit, ya, sakit atau nggak kuat, yang boleh mengganti di hari yang lain. Nah, gitu. Jadi boleh kita ambil yang paling kita rasa mudah, bahasanya gitu ya, memudahkan kita. Innallaha wallahu yuridu al-yusr wala yuridul usr. Sesungguhnya Allah itu menyukai kemudahan, tidak menyukai membebankan hambanya. Kan gitu. Wallahu a'lam bishawab. Nah, Ustadz, bagaimana kalau misalnya nih kita agak lanjutkan sedikit ya, tanggung ya bahasa fidyah. Misalnya perempuan yang masih gadis misalnya gitu, atau yang belum nikah gitu ya, belum nikah, kemudian dia mungkin yang membuat nggak puasa apa kira-kira? Halangan ya? Halangan. Biasanya berapa hari kalau perempuan? 7 hari? 15 hari? 7 sampai 15 ya mungkin ya. Nah, itu gimana Ustadz? Maka dia, teman-teman yang dimuliakan Allah, dia membayar kodok, bukan fidyah ya. Dia mengkodok puasanya, batasnya sampai Ramadan yang akan datang. Ustadz, ternyata tertabrak dengan
Ramadan yang akan datang, maka dia membayar qadha dan juga membayar fidyah setiap satu yang dia lalaikan. Misalnya gini, Mbak, teman-teman masih ada nggak utang puasanya? Masih ada ya? Masya Allah. Nih di Sayyidina jujur semua ya, Masya Allah, tabarakallah. Misalnya Ustaz mau tanya nih, Mbaknya masih kurang berapa? 1, 2, 3? Oh kurang tahu. Masya Allah, tabarakallah. Ya, katanya Allah kan tadi harus menahan amarah kan gitu. Iya, Masya Allah. Ustadz demen nih. Asik Ju. Ternyata teman-teman di Sayyidina Land ini bukan cuma teman-teman yang Sayyidina Land langsung ya. Ternyata teman-teman yang PKL juga orangnya asik-asik gitu ya. Ustadz kurang tahu misalnya 2 lah ya, 2 ya Ustadz ini. Ustadz contohkan gitu. Ya, jangan bikin emosi kan gitu ya. 2, seandainya 2, enggak Ustadz bercanda. 2, kemudian ternyata masuk Ramadan lagi. Misalnya Mbak siapa? Mbak Amanda. 2, ternyata qadarullah masuk lagi bulan Ramadan. Maka 2-nya ini tetap harus dibayar nanti setelah Ramadan ini, dan juga membayar fidyah, memberi makan orang fakir miskin, 2 orang fakir miskin. Nah kayak gitu dia. Jadi bahkan ada ulama yang agak keras 2 pendapat lagi di sini ya. Misalnya kita 5 tahun nih, 5 tahun 2 ini kita nggak bayarkan, kita nggak qadha puasanya dan kita nggak bayar fidyahnya, maka 2 nanti dikali 5. Jadi 10 orang yang harus kita kasih makan. Cuma yang paling kuat, pendapat yang paling kuat, yang paling roji kata para ulama, yaitu cukup 1 kali saja. 1 hari 1 orang saja yang diberikan fidyah, bahasanya gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Oke, silakan barangkali ada lagi berkaitan dengan puasa nih, mumpung mau dekat-dekat puasa gitu ya. Iya. Ustadz, apa hukumnya nikah di bulan puasa misalnya gitu kan? Ya, boleh nggak nikah di bulan puasa teman-teman? Hah? Baik. Jadi puasa di bulan Ramadan itu sebenarnya selama rukun dan syaratnya itu lengkap, maka boleh saja. Hanya saja yang nggak boleh adalah resepsi di siang hari bulan Ramadan. Nah ini kacau betul kan gitu. Ya. Nanti buka puasa bersama. Nah, baik. Barangkali ada lagi atau kita cukupkan dengan doa? Sudah ada calonnya kan. Masya Allah, tabarak. Oh, ada yang belum dapat calonnya kan? Nanti Ustadz sharing doanya ya. Ustadz, lagi usaha. Iya. Bagaimana doa agar misalnya yang belum dapat jodoh biar dapat jodoh? Misalnya nih laki-laki ketika dia memandang perempuan, ada doanya, kemudian perempuan itu jadi seperti ikan lele yang ditaruh di atas lantai kelepek-kelepek misalnya. Loh, ada doanya itu. Serius. Ya, ada doanya. Jangan di sini, ini bahaya nih doanya ya. Ya. Jadi saya itu dulu pernah disampaikan oleh ustadz kami gitu kan. Beliau menyampaikan ketika mungkin itu santri-santri yang sudah mau lulus jadi ustadz kan gitu. Jadi ada doa atau amalan, dan ini dari Quran, ini doanya dari Quran. Kalau kita baca, setiap orang yang kita lihat misalnya gitu ya, ini ingat ya, ini bukan boleh dipakai sama yang sudah nikah ya, kacau nih ya. Resiko tanggung sendiri masalahnya. Nah itu kalau dibacakan, insya Allah si perempuan, si akhwat misalnya gitu kan, sekalipun dia nggak cinta kan gitu, tapi dia bisa tiba-tiba cinta. Nah, itu ada tuh. Makanya diambil lagu sama ini, aku bisa membuatmu jatuh cinta kepadaku meski engkau tidak cinta. Itu ternyata ada doanya gitu ya. Nanti boleh privat sama ustadznya gitu ya. Ya baik. Masya Allah, tabarakallah. Mungkin demikian. Ada lagi, cukup ya. Kita cukupkan dengan doa, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau misalnya mau minta doanya, nanti japri Bang Bobi aja ya nomornya. Kita sama-sama bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga apa-apa yang kemudian kita harapkan, apa yang kita inginkan, apa yang kita hajatkan, Allah Subhanahu Wa Taala kabulkan doanya. Mari sama-sama kita bertawasul dengan ayat-ayat Allah, 7 ayat yang diulang-ulang. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'ama wa kafi mazidah.
Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lana ya Allah, nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa firatan ba'dal maut. Allahumma hamin alaina ya Allah fi sakaratil maut wan najata minan nari wal afwa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah ya Rahim ya Dzul Jalali wal Ikram. Ya Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang memiliki keagungan dan kemuliaan. Ya Allah, terimalah daripada setiap amal ibadah kami, amal kebaikan kami, mencari nafkahnya kami ya Allah, perginya kami dari kediaman kami, rumah kami ya Allah, menuju tempat kami mencari nafkah ini ya Allah. Alirkan pahala kebaikannya untuk diri kami, keluarga kami, terkhusus kedua orang tua kami yang masih ada maupun yang telah tiada. Ya Allah, jadikanlah daripada setiap detik kami duduk di sini Allah jadi wasilah, Engkau ampunkan, Engkau hapuskan, Engkau gugurkan dosa-dosa kami di masa lalu. Engkau jauhkan kami daripada perbuatan dosa dan maksiat di masa yang akan datang. Ya Allah, istiqomahkanlah kami dalam kebaikan, ketaatan dan ketakwaan. Allahumma in kana rizqi fis sama'i fanzilhu ya Allah. Jika rezeki kami di atas langit maka turunkanlah ya Allah. Wa in kana fil ardi fa akhriju, jika rezeki kami ada di dalam bumi ya Allah maka keluarkanlah ya Allah. Wa in kana ba'idan faqribu ya Allah, jika jauh dekatkanlah ya Allah. Wa in kana mu'assaran fayasiru, jika sulit ya Allah permudahlah ya Allah. Wa in kana haraman fatahiru ya Allah, jika rezeki kami ada unsur haramnya ya Allah maka sucikanlah ya Allah. Wa in kana qalilan faqathiru ya Allah, jika rezeki kami sedikit perbanyaklah ya Allah. Wa in kana katsirun fabarikhu ya Allah, jika rezeki kami banyak jadikan yang banyak ini berkah ya Allah. Dimanapun dan kapanpun kami wafatkanlah dalam keadaan husnul khatimah, jauhkanlah kami daripada su'ul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah, hadiahkanlah di kehidupan dunia kami kebaikan, wa fil akhirati hasanah ya Allah, hadiahkan pula di kehidupan akhirat kami kebaikan, wa qina adzabannar, dan selamatkanlah diri kami daripada siksa neraka. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang baik-baik datangnya dari Allah, kesalahan kekeliruan datang dari saya pribadi. Syukran alaihi timamikum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam.